Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku sesama muslim, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kemampuan untuk menyampaikan ilmu tentang sholat tahajud, melanjutkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan. Sebagaimana kita ketahui, sekali lagi ilmu tentang sholat tahajud ini banyak sekali. Ibaratnya kita menyelam ke dalam lautan ilmu sholat tahajud itu, semakin dalam kita menyelam, semakin ada saja ilmu baru yang tadinya tidak kita ketahui, kemudian kita mengetahui. Baiklah saudaraku, tema kita pada hari ini adalah cara tercepat menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup. Itu sholat tahajud, dan tahajud di setiap malam hari. Nah, itu resep yang satu-satunya, yang terbaik. Jadi kalau kita menghadapi atau menemukan kesulitan hidup yang harus kita hadapi, itu jalan terbaiknya itu dan jalan tercepatnya adalah mengerjakan sholat tahajud. Baiklah saudara-saudaraku, sebelum kita melanjutkan, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respon dan tanggapan yang baik-baik terhadap video-video tahajud yang kita produksi dan terus kita produksi dengan niat baik, ya, menyampaikan ilmu yang sangat-sangat penting sekali dalam hidup kita, yaitu ilmu tentang sholat tahajud. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, seperti biasa, pelajaran kita tentang tahajud selalu dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita akan mencermati judul pada hari ini, yaitu menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup yang kita hadapi. Banyak kejadian, banyak peristiwa manusia ketika dihadapkan pada kesulitan hidup yang begitu beratnya, akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Kalau dipikir-pikir, kejadian itu bukan kejadian yang remeh, ya. Baru-baru ini terjadi di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah itu. Ada salah seorang mahasiswi sedang mengikuti pendidikan spesialis itu, menghadapi kesulitan yang
begitu sangat besarnya dalam proses menjalani pendidikan itu, ya banyak faktor dari gangguan dari seniornya dan sebagainya, yang akhirnya si dokter Permana itu mengambil keputusan untuk bunuh diri, dan akhirnya oleh Kementerian Kesehatan program di perguruan tinggi itu dihentikan gitu loh. Ini sebetulnya banyak sekali itu terus di kampus-kampus itu sekarang ditulis no bullying atau bahasa mudanya apa ya itu, orang itu di bullying itu diolok-olok, ya bahasa mudahnya ya, diolok-olok, diberi tekanan yang begitu besarnya sehingga tidak kuat menghadapi tekanan hidup yang sangat berat itu. Nah, kalau dalam bahasa agama, orang yang bunuh diri tadi itu sangat jelas malam-malamnya tidak sholat tahajud itu. Karena kalau orang sudah sholat tahajud, janjinya Allah akan dilindungi, akan ditolong dari setiap kesulitan yang dihadapi. Nah, itu sebagai pengantar. Tidak lupa setiap kali kita memulai pelajaran tahajud itu, kita bacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai tanda penghormatan yang luar biasa dari kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita perhatikan, kita semakin mengenal apa itu sholat tahajud ya, bahwa sholat tahajud itu salah satu yang harus kita catat tuh, salah satu dari sholat-sholat yang diperintahkan oleh Allah. Jadi semua sholat yang diperintahkan oleh Allah, atau bahasa mudahnya ini, apa saja yang menjadi perintah Allah itu wajib kita kerjakan, atau bahasa mudahnya harus kita kerjakan. Nah, di dalam sholat tahajud itu ada dua perintah Allah sebenarnya. Yang pertama, perintah untuk bangun dari tidur di malam hari. Nah, mengapa Allah itu menyuruh kita bangun di malam hari? Mengapa Allah itu tidak menghendaki kita untuk tidur sepanjang malam? Itu ya. Perlu kita catat lebih dahulu. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyuruh manusia itu berpikir. Bahkan Allah itu juga berpesan, tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak logis. Jadi maksudnya gini loh, kalau ada informasi yang tidak logis, jangan kita ikuti gitu loh. Atau informasi itu harus kita tolak. Nah, ternyata kata-kata janganlah kamu ikuti, atau gini tadi, tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak logis. Nah, itu
sebagai contoh misalnya, sebagai contoh ilustrasi ya. Banyak sekali kita menerima informasi yang tidak logis menurut akal pikiran kita. Jadi Allah itu menyuruh itu pasti sudah logis, sudah sesuai dengan akal pikiran kita. Sebagai contoh ya, kalau kita didatangin orang, terus orang tersebut mengaku-ngaku ya, saya bisa menggandakan uang dari berapa 1 juta menjadi 1 miliar. Nah itu apakah logis itu? Ya kan? Kalau dipikir dengan akal sehat, dengan pikiran yang normal, pasti tidak mungkin. Ya kan? Masa ada orang bisa menggandakan uang 1 juta rupiah menjadi 1 miliar. Pernah ada kejadian yang luar biasa berkaitan dengan hal yang tidak logis ini, yang perlu kita catat dan jangan sampai kita mengikuti jejaknya. Pernah ada kejadian seorang suami istri punya uang 100 juta. Nah terus ikut-ikutan orang yang katanya bisa menggandakan uang itu. Nah kemudian si bapak ibu itu dijanjikan uangmu itu 100 juta bisa menjadi 10 miliar itu. Wah, sangat terperangah kan? Gitu kan. Nah terus kemudian singkat cerita si bapak sama ibu itu diajak ke tengah-tengah hutan sama orang yang ngaku-ngaku bisa menggandakan uang itu. Nah, sampai di tengah hutan ternyata sudah ada 10 orang temennya orang yang tadi itu yang ngaku-ngaku bisa menggandakan uang. Nah, singkat cerita, ternyata si bapak sama ibu itu dibunuh ternyata di tengah-tengah hutan yang sepi itu. Akhirnya malah uangnya hilang, terus malah kedua-duanya meninggal di tengah-tengah hutan yang sangat jauh dari keramaian. Tapi akhirnya keluarganya itu mencari ini. Nah, setelah berminggu-minggu dicari ketemu ini. Nah, jadi singkat cerita, apa pelajaran yang kita peroleh dari orang yang ingin menjadi miliarder dengan cara yang tidak logis tadi? Yaitu tidak mungkin lah ada orang yang bisa menggandakan uang. Satu lagi nih kisah yang menarik ya. Pernah ada seseorang yang dengan trik-triknya itu bisa menunjukkan bisa mengeluarkan uang ratusan ribu banyak sekali gitu. Singkat cerita bisa menggandakan uangnya. Nah terus ada anak buahnya yang bilang gini ke Pak Kiainya Mbah Dukunnya tadi. Apa bilangnya? Pak, tolong istri saya digandakan itu. Mesti saja punya istri banyak. Nah, salah dengar ternyata Pak Andi. Si dukunnya ini dengarnya itu tolong istri saya dijandakan. Maksudnya dijadikan janda kan. Akhirnya si anak buahnya tadi dibunuh sama si yang aku bisa akhirnya jadi janda istrinya kan. Padahal maksudnya minta digandakan itu. Nah itu. Nah kalau sholat tahajud,
Kalau orang sholat tahajud terus menerus, janjinya Allah pasti jadi miliarder. Ada 2 kisah yang mau saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, ada orang namanya X gitu ya. Itu sholat tahajudnya itu luar biasa itu. Jadi dia diajarin bapaknya, kamu kalau mau punya uang banyak itu tahajud yang lama malam-malam. Nah terus dipraktekkan itu. Tiap malam tahajud tiap malam. Nah suatu saat itu tidak pernah terbayangkan oleh saya bagaimana Allah menjadikan orang tadi itu menjadi kaya raya miliarder. Singkat cerita, dia itu diangkat anak oleh seorang bapak yang tidak punya anak. Diangkat anak itu resmi bahwa surat pengadilan bahwa dia benar diangkat sebagai anak. Bahkan dituliskan di perjanjian mengangkat anak itu, kalau bapak meninggal dunia nanti seluruh harta kekayaannya diwariskan kepada kamu semua. Benar, setelah suatu saat bapaknya itu meninggal kan, bapak anak itu seluruh kekayaannya, rekeningnya diserahkan ke itu. Istrinya juga nggak menghalang-halang. Nah singkat cerita, si bapak tadi itu jadi miliarder. Nah duit banyak itu. Bahkan uangnya ratusan miliar tuh. Nah kalau Pak Andi diangkat anak oleh seseorang, mau dia. Itu. Nah jadi kembali lagi bahwa menjadi miliarder dengan tahajud itu suatu kepastian itu. Cuma kita nggak tahu bagaimana cara Allah menjadikan si A, si B itu menjadi miliarder ini. Ada cerita satu lagi juga bisa nyatain bagaimana orang tadi itu bisa menjadi miliarder itu. Ada ibu-ibu yang naksir Pak Andi. Ibu-ibu naksir orang itu. Terus si orang tadi itu dibujuk supaya mau menjadi menantunya. Itu. Nah, oleh si ibu tadi, si pemuda, si orang laki-laki tadi itu jawab, saya nggak punya apa-apa, jadi nggak mungkin saya menikah gitu ya. Enggak dengan putriku, saya nggak punya apa-apa. Udahlah kamu minta bekal berapa dari saya. Nah dikiranya bercanda itu. Si orang tadi itu, si Fulan misalnya ya kan, itu bilang 10 miliar bu, mana buku tabungannya? Diserahkan, besoknya ditransfer. Wah itu cara orang menjadi miliarder karena tahajudnya lama. Jadi tidak pernah terbayangkan gitu loh. Nah itu cara menjadi miliarder dengan cara Islam, ya kan? Kalau kita mengandalkan punya toko, punya pabrik itu, nah kalau saya mustahil, nggak punya apa-apa ya kan. Tapi saya belajar dari kisah-kisah orang yang dijadikan miliarder oleh Allah. Maksud saya gini loh, untuk menjadi miliarder itu ada 2 jalan. Jalan normal yaitu kita punya usaha ya kan, karena kita membuat restoran atau membuat apa gitu ya. Tapi itu cara normal ya, cara yang tidak normal itu minta langsung sama Allah. Itu. Nah, baiklah, jadi singkat pelajaran itu, orang yang terus-menerus malam-malam sholat tahajud itu
pasti akan dijadikan miliarder oleh Allah. Nah, kemudian kita juga pernah belajar ya bahwa sholat tahajud itu kepastian untuk mendapatkan hidup yang sukses. Banyak kisah-kisah orang biasa itu di kemudian hari menjadi kaya raya, menjadi bahasa orang sekarang menjadi sukses. Jadi bukan sholat tahajudnya yang mengangkat derajat orang tadi, tapi Allah yang mengangkat derajat orang itu. Dengan sebab kita mengerjakan perintah Allah itu, maka kita diberi hadiah oleh Allah. Kayak anak kecil itu kan kalau mau jajan kan nggak nyari uang, terus minta sama bapaknya kan, ya minta uangnya gitu, atau ke ibunya minta uangnya untuk apa, untuk jajan kan, dikasih kan. Nah demikian juga kita kepada Allah kan, karena Allah itu maha kaya raya gitu. Kemudian kita juga pernah belajar ya bahwa sholat tahajud itu menjamin kita sehat terus dan terus sehat. Ini salah satu ilustrasinya yang mau saya sampaikan dalam kesempatan hari ini adalah, coba kita pikirkan kenapa Allah itu menyuruh manusia bangun di tengah-tengah malam, tidak tidur terus-menerus sampai pagi. Nah, salah satu argumentasinya yang saya sudah ketemu itu adalah ketika seseorang sedang tidur terus-menerus di malam hari, itu badan orang itu menjadi dingin. Nah, dengan menjadi dingin, maka lemak-lemak yang ada di dalam tubuhnya membeku. Ya kan, kata dingin membeku kan. Nah, dengan membeku itu mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah itu tersumbat, tergenjat kan. Sehingga aliran darah menjadi tidak normal. Nah, itu kalau yang ke jantung nggak normal, itu jantung menjadi bekerja lebih keras lagi kan. Nah itu kalau terus-menerus begitu, siangnya bisa kena serangan jantung gitu, siang-siangnya. Nah dengan bangun di waktu malam hari, maka tubuh manusia tadi, tubuh kita tadi menjadi hangat lagi, menjadi panas lagi. Coba Anda perhatikan kalau malam-malam ada orang tidur itu dipegang tangannya, pasti dingin. Nah kalau orang yang sudah bangun, pasti badannya udah panas lagi. Nah ternyata dengan bangun dan badan jadi panas kembali itu, hangat kembali ya, itu lemak-lemak yang membeku di dalam tubuhnya tadi mencair. Nah dengan mencair, maka aliran darah normal kembali semuanya. Nah itu dari sisi kesehatan. Nah yang lebih menarik lagi, banyak orang bertanya, wah mana bukti ilmiahnya kalau orang tahajud itu sehat badannya, tambah sehat? Ada penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter kedokteran ya. Itu sederhana sebenarnya ide penelitiannya, membandingkan faktor-faktor kesehatan orang yang tidak tahajud dengan orang yang tahajud. Singkat cerita, orang yang tidak tahajud itu kondisi kesehatannya itu tidak baik. Jadi orang yang tidak tahajud, kondisi badannya
tambah memburuk, sehingga akhirnya rusak organ-organ tubuhnya, ya, karena tiap malam rusak kan. Nah, itu akibatnya di kemudian hari dan rusak. Nah, yang pernah saya baca juga luar biasa itu. Jadi ini belum pernah saya sampaikan, di waktu malam hari itu sedang terjadi proses pergantian sel-sel tubuh manusia. Jadi kalau hari ini kita punya 10 juta sel itu dalam tubuh kita. Nah, malam hari kita nggak tahajud. Orang itu tidak tahajud ya. Akibatnya apa? Sel-sel baru yang tumbuh itu berkurang berapa gitu ya, sehingga yang tadinya sel-sel dalam tubuhnya itu misalnya 10 juta sel ya, itu berkurang menjadi misalkan berkurang menjadi 9.800.000 sel gitu ya, misalkan itu dong. Nah, itu kan tiap malam sel-sel tubuhnya itu berkurang. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut kurus. Nah, itu kalau ketemu orang tua ya, tubuhnya kurus, seperti nggak ada dagingnya gitu ya. Nah, itu dapat dipastikan orang tersebut malam-malam nggak tahajud itu. Gitu. Karena saya pernah nekat ketemu ibu-ibu itu di umur tuanya itu umur berapa ya, 80 tahun nggak salah. Itu kurus sekali itu. Pokoknya keriput lah tuh. Itu saya tanya, maaf Bu Haji ya, malam-malam tahajud nggak ini kemana? Saya nggak pernah tahajud Mas, katanya. Wah, dalam hati, wah benar berarti apa penelitian seorang dokter tadi itu. Logikanya setiap malam sel-sel tubuhnya itu berkurang. Saya pernah melihat ada seorang yang sangat terkenal itu, ya. Waktu dulunya itu sangat gagah perkasa. Sekarang setelah 20 tahun apa berapa dan saya ketemu itu udah kurus banget itu. Udah kayak tinggal tulang-tulangnya aja. Oh, saya kaget dalam hati. Tapi saya nggak berani bertanya sama bapak itu. Ya, takut dimarahin. Saya cuma menduga. Jadi itu suatu kenyataan. Suatu kenyataan yang harus dipikirkan itu. Makanya awal itu tadi di awal pelajaran kita hari ini, Allah menyuruh kita, apakah kamu sudah berpikir itu? Apakah kamu sudah berpikir memperhatikan dirimu sendiri itu? Nah, dari situ kita pelan-pelan kok memahami mengapa Allah menyuruh kita bangun di tengah-tengah malam itu. Ternyata supaya salah satunya itu yang kedua ini tadi ya, supaya sel-sel tubuh kita itu tidak berkurang, paling tetaplah itu. Coba nanti kalau kita ketemu kakek-kakek atau nenek-nenek yang keriput sekali itu ya, bukannya dia nggak makan itu, bukan orang itu tidak dikasih makan sama anak-anaknya, tapi memang karena itu sel-selnya terus berkurang. Nah, kita itu hidup itu terdiri dari
jutaan sel yang ada di dalam tubuh kita. Dan ternyata sel-sel itu mati dan diganti oleh yang baru. Nah itu. Nah masalahnya kalau pergantian itu tidak sama dengan yang sebelumnya kita miliki, nah tentu kita akan semakin kurus nanti. Itu. Nah itu. Jadi pelan-pelan kita mulai berusaha memahami ya, mengapa kok Allah menyuruh kita bangun di tengah-tengah malam. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu di surat Al-Muzammil itu manusia itu disuruh tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari. Ada apa itu? Nah sebelumnya kan ada penelitian di negara-negara Amerika itu, di negara-negara Barat, bahwa manusia harus tidur minimal 8 jam di malam hari. Kemarin saya ke Gramedia menemukan buku tentang tidur. Itu luar biasa. Tapi bukunya tidak sempat saya beli karena mahal dan tebal itu. Jadi wah nantilah kalau ada uang mereka beli. Nah di situ saya baca, ternyata hasil penelitian orang tersebut ya, menyuruh manusia itu di malam hari itu tidur 3 jam saja katanya. Jangan lebih dari 3 jam. Saya kaget kan. Ini tiba-tiba mempunyai kesimpulan seperti itu ini. Nah itu kita bukan mencari pembenaran ya. Ribuan tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah diberitahu oleh Allah, kamu bangun ya di malam hari ya. Nah itu. Nah bahwa penelitian itu untuk membuktikan itu, saya salut itu. Ada orang yang kemudian meneliti dan membuktikan apakah ajaran Islam itu benar atau salah. Kalau sampai buku itu menjelaskan orang itu harus tidur lama di malam hari, kalau perlu 10 jam itu, wah itu berarti bertentangan dengan Al-Quran itu. Nah itu, jadi pelan-pelan kita memahami mengapa kita disuruh bangun malam. Nah kemudian pelajaran tahajud yang pernah kita bahas itu hanya orang-orang cerdas yang mau mendirikan sholat tahajud. Nah siapakah orang-orang yang cerdas itu? Yaitu bahasa mudahnya orang yang mau berpikir. Nah bahasa agamanya, orang yang cerdas itu orang yang mau mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan perintah Allah. Itu orang yang cerdas itu. Kenapa? Karena hidup di dunia ini kalau tidak diberitahu oleh Allah ya, banyak manusia tidak mengetahui itu. Mengapa malam-malam harus bangun itu? Mengapa harus meninggalkan tempat tidur di waktu malam hari? Nah itu, perlu terus kita cermati nanti secara bertahap. Jadi mengapa dalam Al-Quran Allah menyatakan hanya orang-orang yang cerdas yang mau bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud? Karena orang tersebut itu mengetahui apa yang akan diperoleh jika bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah ini ada yang bertanya itu, loh berarti kita sholat tahajud itu mau menodong Allah katanya. Bertanya gitu.
Masa Allah kita todong kan? Wah, kemudian saya merenung ya. Oh, berarti orang ini belum memahami ya bahwa perintah sholat tahajud itu perintah Allah, ajaran dari Allah, bukan manusia mengarang sendiri. Nah, itu. Jadi memang Allah yang menyuruh, bangunlah kamu dan kerjakan tahajud. Kalau kamu sudah mengerjakan perintahku, maka dalam suatu hadis itu ya, kalau menanyakan apa yang kamu minta, ya kan? Doa apa lagi yang mau kamu panjatkan? Ya? Terus yang ketiga itu, kalau kamu minta ampun, maka akan aku ampuni semua dosa-dosa kamu. Nah, apa itu dosa? Dosa itu dalam bahasa mudahnya adalah kesalahan dalam menjalani hidup sehari-hari ini. Kalau dalam bahasa yang lebih mudah lagi, dosa itu kalau kita tidak mau mengerjakan perintah Allah, kalau kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, itu berdosa itu. Makanya di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca di awal pelajaran ini, ihdinas shiratal mustaqim, itu ada yang menerjemahkan dengan jauh lebih baik menurut saya, yaitu apa? Pimpinlah kami ya Allah, supaya kami itu hidup dengan cara-cara yang benar. Nah itu, kalau kita hidup dengan cara-cara yang tidak benar, maksudnya cara-cara yang tidak benar itu kita hidup dengan cara kita sendiri ya, tidak mengikuti petunjuk Allah itu, maka kita akan dihukum oleh Allah. Allah marah sama orang-orang yang hidupnya tidak mau dipimpin oleh Allah. Dan makanya di dalam Al-Quran disebutkan ya, bahwa orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang tidak benar itu pasti dibiarkan dulu oleh Allah. Nah, baru kemudian dihukum oleh Allah di kemudian hari. Nah, kemarin saya nonton video ya di salah satu YouTube itu, ada si fulan berpendapat bahwa kalau orang itu hidupnya nggak benar, orang itu hidup dengan cara-cara yang tidak benar, maka alam semesta ini yang akan menghukum orang itu. Wah, saya kaget itu. Masa yang menghukum orang itu alam semesta katanya. Nah, terus saya cermati, oh, ternyata sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berpendapat begitu. Biarkan aja dia berbuat semenang-menang, nanti alam semesta yang akan menghukum orang itu. Biarkan aja, nanti semesta yang akan menghukum dia. Nah, itu ternyata salah kalau saya renung-renungkan. Bahwa yang menghukum seseorang itu Allah itu sendiri. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, bukan alam semesta ini. Nah, itu. Jadi ya memang kita harus siap berbeda pendapat lah. Kita harus siap berbeda pendapat dengan yang lain, dengan siapapun. Ya, akhirnya prinsipnya apa? Bagiku pendapatku, bagimu pendapatmu, ya. Seperti di dunia barat, di Amerika itu,
Orang bebas berpendapat apa saja. Dan tidak pernah dihujat orang itu. Misalnya ada orang yang menyatakan, punya pendapat, bumi itu datar katanya. Ya silakan aja kamu punya pendapat kayak gitu ya. Tapi pesawat luar angkasa yang atau satelit yang diterbangkan di atas bumi itu memfoto bumi itu bulat, buminya. Kita masih nggak percaya ya bahwa bumi itu kalau datar begini itu terus bagaimana terjadi pergantian siang dan malam kan? Pergantian siang karena bumi bulat berputar kan? Nah itu contoh bagaimana Allah menyuruh kita berpikir secara logis. Karena seluruh ciptaan Allah itu logis. Itu jadi kalau ada yang membawa berita atau membawa informasi kepada kita yang sesuatu yang tidak logis itu harus kita tolak. Nah, kayaknya sebelum kita lanjutkan kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ternyata banyak yang menonton sampai habis itu. Menonton videonya sampai habis. Ya, saya kurang tahu persis berapanya, tapi banyak yang telepon. Pak Haji, saya nonton videonya sampai tuntas gitu. Enggak saya berhentiin di tengah jalan itu. Nah itu saya bersyukurlah ada yang tapi ada yang saya juga bersyukur itu ada orang yang sangat terkenal itu bilang gini kepada saya tadinya nggak pernah tahajud gitu. Sekarang saya rajin tahajud. Sekarang saya jadi murid bapak itu. Ya jangan begitu pak, kayak begitu. Ya kita ya mudah-mudahan cita-cita besar HKTindo ya, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia itu untuk menjadi motivator tahajud itu semakin banyak yang termotivasi. Baiklah kita lanjutkan. Dan kita juga pernah belajar ya bahwa sholat tahajud itu sanggup mempercepat doa dikabulkan oleh Allah. Ya tentulah kita kalau kita berharap doa yang kita sampaikan itu akan dipercepat dikabulkannya oleh Allah itu, ya tentu kita mengerjakan perintah-perintah Allah itu, terutama di malam hari ya mendirikan sholat tahajud. Mengapa? Karena di waktu malam hari itu sebagian besar manusia itu lagi tidur, jadi sepi maksudnya gini, yang menyampaikan permohonan kepada Allah itu sedikit pada waktu itu, sehingga Allah berkenan mempercepat doanya. Nah kemudian selain mempercepat doa itu, Allah itu akan memberi petunjuk kepada orang tersebut itu harus bagaimana melanjutkan perjalanan hidup selanjutnya. Nah kemudian kita juga sudah membahas ya bahwa sholat tahajud itu doa yang terbaik. Itu saya kemarin ketemu seorang ustadz ya, dia itu mempunyai pendapat bahwa setelah mengerjakan salat tahajud itu kita wajib membaca Al-Quran itu 15 juz. Waduh, banyak sekali. Nah, saya terus menjelaskan ke Pak Ustadz itu, Pak Ustadz, bukankah kita ketika sholat itu juga membaca Al-Quran? Kan kita baca
Al-Fatihah, terus surat-surat pendek yang lain ya kan. Nah itu sudah mau baca Al-Quran itu. Dia malah, oh ya benar juga ya. Benar. Nah makanya yang paling penting di malam hari itu memperbanyak sholat tahajudnya itu. Ya kita semua harus berjuang ya Pak, memperbanyak sholat. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Muzammil itu ternyata sholat tahajud itu bukan berapa rakaatnya yang sudah dikerjakan. Saya ketemu seorang senior di Sumatera, di Lampung ya. Beliau mengatakan, saya tiap malam sholat tahajud itu 10 rakaat. Nah, kemudian saya bertanya kepada beliau, berapa lama Bapak mengerjakan sholat itu? Karena ternyata ada ustadz yang menjelaskan juga, atau Pak Kiai menjelaskan, bukan banyaknya rakaat yang kamu kerjakan, tapi berapa lama kamu sholat tahajud di malam itu. Ya kan? Berapa lama itu masih lagi disebut. Apakah itu setengah jam, 30 menit? Apakah itu 1 jam? Apakah itu 3 jam? Nah nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang lainnya. Nah kemudian kita juga sudah belajar ya bahwa selama kita hidup di dunia ini kita harus gigih untuk terus mengerjakan sholat tahajud di malam hari itu. Nah jadi pengertian sabar di dalam Al-Quran itu ada yang memahami lebih baik lagi. Jadi sabar itu bukan berarti kita pasrah tuh, kita nggak berusaha gitu. Nah ternyata saya lebih setuju dengan sabar itu diterjemahkan dengan gigih. Gigih itu kita terus menerus. Kita kerjakan lagi. Jangan sampai kita itu kendor semangatnya. Nah ini cerita menarik ini. Saya pernah sholat di suatu masjid. Nah bapak di depan saya itu pakai kaos mandi. Pak Isa buana. Apa tulisan di kaos? Karena saya di belakangnya jadi baca kan. Nah, itu. Tulisannya itu 2 rumus gagal katanya. 1 putus asa, kedua menyerah. Wah, saya kaget. Kan biasanya orang menulis rumus untuk sukses ya, benar ya. Ini dia nulis 2 rumus untuk gagal gitu. Saya lihat, wah, 1 putus asa, kedua menyerah. Gitu. Nah itu kalau bahasa. Terus saya godain itu si Banu, Pak itu saya hari ini luar biasa Pak, dapat ilmu dari Bapak nih. Ilmu apa katanya? Itu tulisan di belakang Bapak. Habis itu Pak mandi Pak Yusen buana. Si Bapak itu kalau ke masjid kaosnya nggak dipakai lagi. Itu. Jadi apa ya? Ya benar juga ya. Terus saya godain, Pak yang ketiga itu tidak tahajud Pak, gagal itu. Jadi memang perjuangan menjadi orang-orang yang gigih itu memang luar biasa itu. Nah kemudian kita juga pernah belajar ya bahwa makanya sebelum jalan makanya saya mau cerita dulu. Kalau ke masjid usahakan jangan memakai kaos apalagi yang ada tulisannya, gitu. Nah itu mengganggu yang di belakangnya.
Tapi alhamdulillah Bapak itu sejak saya godain itu ya nggak pernah pakai kaos itu lagi, nggak pernah pakai kaos ada tulisan. Saya pernah membaca informasi itu kalau ke masjid itu atau kalau kamu sholat ya pakailah pakaianmu yang terbaik. Pernah dengar kan? Ya itu kan. Kenapa? Karena menghadap Allah. Wah, pakai baju yang baik. Kemudian kita juga pernah belajar ya, sholat tahajud itu wajib atau sunat itu. Jadi juga banyak yang nelpon ke saya tuh. Nah, saya ketemu seorang kiai itu bagus sekali jawabannya. Di dalam agama Islam itu hukumnya itu hanya 2 kata beliau tuh. Saya tuh betul terharu mendengar terkejut mendengar jawaban itu, yaitu wajib dan haram katanya. Kalau itu perintah Allah, wajib kamu kerjakan. Nah, saya itu tidak mau berdebat lagi soal hukum sholat tahajud ini kan, karena ada yang mengatakan itu sunat ya kan, ada yang sunat muakkad, ada yang wajib. Saya mengambil yang terakhir itu bahwa kalau itu perintah Allah itu tidak ada harga tawar menawar lagi itu. Nah, itu. Kemudian itu kita review sedikit kan. Nah, sholat tahajud itu artinya apa? Kita menjadi tamu Allah. Nah, itu. Kalau kita ini malah ada ustazah itu di Facebook kalau nggak salah, dia mengatakan orang yang bisa tahajud itu menjadi tamu Allah yang istimewa. Nah, kalau sudah menjadi tamu Allah kata ibu tadi ya, maka Allah itu Allah itu akan memberi hadiah kepada tamu-tamunya itu. Jadi nggak usah cerita jauh-jauh lah. Kalau kita menjadi tamu presiden itu, pulangnya kan pasti dikasih oleh-oleh Pak Andi. Nah, itu. Apalagi kita menjadi tamu Allah ya. Nah itu. Nah jadi penting sekali nih. Kata kuncinya itu kalau kita bangun malam kita mengerjakan tahajud itu menjadi tamu Allah ini. Nah kalau kita menjadi tamu Allah itu perjalanan hidup kita di dunia itu pasti selamat. Nanti kita uraikan lebih jauh lagi pengertian selamat itu. Kemarin saya ketemu bapak-bapak namanya Selamat itu. Nah, itu saya bilang berarti orang tua bapak dulu itu orang hebat itu. Di sini anak bapak itu namanya cuma singkat Selamat gitu. Berarti anak itu didoakan untuk selamat sewaktu hidup di dunia ini. Nah, waktu saya di suatu kantor polisi, saya ketemu orang namanya di sini jelaskan ini Israel. Wah, saya kaget. Israel itu kan nama malaikat pencabut nyawa itu. Wah, tapi saya nggak berani komentar sama gitu. Ya dalam hati aja, wah, namanya luar biasa itu. Nah kemudian kita pernah belajar juga ya bahwa kita takut kepada Allah itu, kita mengerjakan sholat tahajud itu karena takut kepada Allah. Ini ceritanya bisa lama itu, karena di dalam Al-Quran disebutkan ya, orang-orang yang bangun malam kemudian rukuk dan sujud itu, disebut rukuk dan sujud itu maksudnya sholat tahajud itu. Namanya orang rukuk dan sujud masih orang sholat kan. Nah itu karena
takut dan berharap kepada Allah. Nah, maksudnya takut di situ itu takut kalau dihukum oleh Allah. Kalau nggak mengerjakan perintahnya, kita takut dihukum oleh Allah. Kayak misalnya anak sekolah takut nggak berangkat sekolah karena apa? Karena takut dimarahin gurunya kan, takut dihukum oleh gurunya kan. Itu. Ya, jadi manusia itu harus takut. Nah, singkat cerita, dan yang kita berharap pada Allah, ya tentulah kita banyak sekali yang kita harapkan dari Allah. Kemudian kita sudah bahas secara bertahap itu ya, bahwa sholat tahajud itu jalan satu-satunya untuk menjadi miliarder menurut agama Islam. Kita nggak mungkin mau jadi miliarder kok cita-citanya menjadi koruptor gitu kan. Itu kan nggak bener. Tapi ya perjalanan hidup saya itu, saya dulu waktu lulus pertama kali dari Fakultas Ekonomi UGM itu, cita-cita saya pertama kali itu apa Pak Andi? Setelah lulus, saya mau jadi koruptor gitu, saya mau jadi kantor lajang gitu. Itu nggak boleh sama ibu saya nggak rela katanya. Nah itu, wah, akhirnya saya malah jadi guru itu juga karena disuruh ibu saya. Tadinya saya mau kerja di bank itu. Kan berangkat pagi pulang jam 11 malam itu saya disuruh berhenti sama ibu saya. Kamu jadi guru aja katanya. Nah sekarang saya baru bisa merasakan Pak Andi, Pak Yosef Buana, kata-kata ibu saya itu benar. Teman-temanku yang dulu kerja di bank, kerja di pajak, tempat-tempat bahasa itu pada meninggal sekarang. Sudah pada meninggal aja. Dan nanya ini gimana? Udah meninggal Mas katanya. Sini wah sudah meninggal kemarin kok. Saya alhamdulillah saya masih hidup. Gitu. Jadi apa ya, kadang-kadang kita pengennya ke sana ya, pengennya ke mana, ke timur ya. Ternyata Allah tidak menghendaki saya ke sana, malah menghendaki saya ke barat itu. Nah itu jadi saya renung-renungkan itu teman-temanku yang dulu pada jadi koruptor itu, maksudnya di tempat-tempat yang bisa korupsi besar-besaran tuh Pak Andi, udah pada meninggal Pak Andi. Ada yang kena stroke, ada yang kena kanker, ada yang kena gagal ginjal, dan wah saya alhamdulillah masih hidup itu masih bisa. Gitu. Nah kemudian kita sampai kepada, jadi maksudnya gini loh, apa yang kita cita-citakan itu ternyata belum tentu baik bagi kita. Itu menurut kita bagus kan, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Mungkin Allah menyelamatkan saya ya, mungkin ya. Saya berpikirnya ke sana itu. Jalanan hidup saya itu diselamatkan itu. Yaitu saya berprasangka baik. Dan cara tercepat menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup itu adalah dengan tahajud terus menerus. Nah orang hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari kesulitan. Tidak mungkin kita tidak menemui kesulitan itu. Ya, ibaratnya sederhana ada. Kita nyari ikan di pinggir sungai ya, sama kita nyari ikan ke tengah-tengah lautan yang besar itu.
Wah itu kan kesulitannya luar biasa no. Diterjang ombak yang sangat tinggi, dihantam ikan yang besar di tengah-tengah lautan, menghadapi batu-batu karang itu ya, yang bisa merobek gitu kan. Itu ada tetangga saya kerja di laut, kerja di kapal mencari ikan. Itu 1 tahun nggak pulang. Itu ke tengah lautan yang tiap malam itu petir menyambar-nyambar. Tapi orang-orang itu berani semua itu. Tidak takut gitu. Nah, maksud saya kita harus seperti itu menghadapi kesulitan. Dan janjinya Allah kalau seseorang itu sudah terus tahajud tiap malam lah, itu janjinya Allah itu orang itu akan ditolong, orang itu akan diselamatkan dari kesulitan-kesulitan yang menghadapi itu, ya kan? Nah itulah yang menyebabkan kita itu harus yakin sama Allah, bahwa Allah itu penolong kita yang terbaik, Allah itu pelindung kita yang terbaik. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Jadi kalau kita minta dilindungi oleh makhluk-makhluknya Allah itu kita keliru. Kenapa? Karena makhluknya Allah itu pasti tidur gitu. Entah gimana ya tak? Kan kata orang ikan itu nggak pernah tidur itu. Saya nggak percaya Pak Andi. Kenapa? Karena dia makhluk Allah kan. Ternyata benar itu. Ikan itu kalau malam hari itu tidur di dasar kolam. Nah itu. Tapi kalau siang hari kok nggak pernah berhenti ya dok. Berenang ke sana kemana. Ternyata malamnya tidur. Nah, ada di YouTube itu atau di Facebook ya, ada seseorang si Fulan itu punya pendapat yang saya tidak sependapat dengan pendapat beliau itu. Dia mengatakan gini dong, kalau kamu tidur di malam hari itu mata kamu tidur katanya, terus telinga kamu tidur, terus mulut kamu tidur katanya. Nah, yang tidak tidur itu napasmu katanya. Kan napas terus bergerak. Ya Pak Andi ya. Napas itu terus bernapas kita. Loh kata orang itu terus napas itu tidak ngantuk, tidak tidur. Itulah Allah katanya. Waduh, saya kaget mendengar pendapat dulu. Loh, dia lupa dia. Atau nggak tahu ya, lu jantung itu apa tidur Pak Adi? Jantung itu kan gini-gini terus itu, pagi siang sore malam selama menemani kita ya kan, dia berdenyut terus. Nah itu kan tidak ngantuk, tidak tidur. Apa itu Allah itu? Ya bukan pasti. Itu ciptaan Allah. Nah singkat cerita, kita harus bisa membedakan Allah dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah itu. Kan dalam surat Al-Ikhlas sangat jelas itu. Allah itu tidak serupa, bahkan tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaan itu. Nah itu jadi saya kemudian mempunyai pendapat yang berbeda itu. Ya kita salah kalau malah ada lagi Pak Andi yang menyatakan begini itu di Facebook itu, bahwa Allah itu ya kamu itu sendiri katanya. Wah saya kaget. Ya beda nah. Ya kita ini makhluk ciptaan Allah ya. Kita itu bukan Allah ya menurut yang saya pahami bertahun-tahun mempelajari Al-Quran itu.
Nah, baik. Nah, kemudian kita baca ini bukunya ya kan, karena apa yang tertulis di buku ini. Yang pertama, kita itu harus tekun dan gigih terus mencari ilmu tentang sholat tahajud. Sungguh sangat luar biasa. Semakin jauh kita mencari ilmu tentang sholat itu, ada saja ilmu baru yang kita temukan. Nah, kan kemarin saya sudah menyampaikan di Indonesia itu sudah diterbitkan 14.000 buku tentang tahajud yang isinya, judulnya berbeda-beda, isinya berbeda-beda. Nah, itu salah satu buku yang saya beli itu, yang saya terperangah membaca buku itu apa? Banjir harta dengan sholat tahajud itu. Jadi dia mengatakan tuh, kalau kamu udah tahajud terus-menerus mau, pasti kamu tiba-tiba punya banyak harta. Tiba-tiba rezeki kamu tuh banjir itu, mengalir itu. Tiba-tiba kamu dikasih hadiah sama Allah yang luar biasa. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa tahajud itu kepanjangannya tahu-tahu harta itu bersujud kepada kita. Maksudnya itu bersujud itu bukan mobil nyembah kita, rumah nyembah kita, bukan uang nyembah. Tapi maksudnya tiba-tiba kok kita jadi punya banyak harta itu. Terus ada yang berpendapat gini, untuk apa punya banyak harta, untuk apa punya banyak uang, toh akhirnya tidak dibawa mati katanya. Wah, itu saya tidak sependapat itu dengan pendapat itu. Itu pendapat yang melemahkan semangat kita, gitu. Ya kan? Melemahkan semangat kita. Masa kita dipadamkan semangat kita hidup di dunia ini. Nah, jadi kata kuncinya itu bagaimana kita punya kesadarannya untuk terus mencari ilmu tentang sholat tahajud ini. Nah, kemarin saya melihat di toko online ya, ada buku-buku tahajud yang baru yang muncul itu. Salah satunya itu menagih janji tahajud yang dari Allah gitu. Judulnya itu menagih janji. Loh, kok bisa gitu? Karena kata penulis buku itu, janji Allah kepada orang yang tahajud itu banyak sekali. Makanya harus kita tagih katanya. Waduh. Ini mungkin maksudnya itu menyemangati kita ya, menyenangkan kita supaya kita tambah rajin tahajudnya itu. Nah, kalau ilmu yang tahajud yang kita miliki itu sedikit, semakin sedikit, atau bahkan tidak punya ilmu tahajud sama sekali, tentu kita tidak akan termotivasi untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, ada orang yang namanya si Fulan itu mengatakan gini, berarti kamu beribadah itu karena pamrih katanya, karena kamu mengharapkan sesuatu. Loh, bukan begitu. Kita itu mengerjakan perintah Allah. Nah, Allah sendiri yang berjanji, kamu akan dikasih ini, akan dikasih ini, akan dikasih ini. Dan kalau kita dikasih itu kan kita senang ya.
namanya dikasih. Namanya dikasih pasti kita senang. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ayat yang terakhir itu waladhdallin itu biasanya dipahami oleh orang-orang ya, dipahami oleh banyak orang. Waladhdallin itu orang-orang yang tersesat. Tapi alhamdulillah saya menemukan terjemahan yang lebih pas itu. Jadi waladhdallin itu orang-orang yang tidak tahu. Itu. Jadi maksudnya berkaitan dengan sholat tahajud ini, kalau kita tidak tahu apa-apa tentang tahajud itu, tentu kita tidak mau mengerjakan. Kita tidak akan mengerjakan, ya kan? Nah, kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud itu dalam bahasa Al-Fatihah tadi, kita itu tidak hidup dengan cara-cara yang benar. Cara hidup kita yang benar itu salah satunya itu malam-malam kita tahajud. Itu cara-cara hidup yang benar. Nah, kemudian tentang kesulitan hidup, ya tentulah di dalam surat Al-Muzammil itu juga disebutkan, wahai orang yang sedang diselimuti, sedang berselimut, itu maksudnya ternyata bukan semata-mata selimut kain, ternyata diselimuti berbagai kesulitan itu. Nah, jadi memang makna Al-Quran itu sangat luas sekali, tidak bisa dipahami secara sempit ini. Jadi kata kuncinya, kalau seseorang sedang diselimuti berbagai kesulitan hidup itu, maka jalan keluarnya cuma satu: bangun di malam hari dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, janjinya Allah, orang yang tahajud tadi akan dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan hidupnya yang menyelimuti tadi. Nah, bahasa sebaliknya itu bisa jadi seseorang itu sekarang hidupnya enak, hidupnya tidak menemui banyak kesulitan itu ya. Nah, kalau nggak tahajud malam-malam, oleh Allah hidupnya akan dijadikan diselimuti berbagai kesulitan itu. Nah, jadi memahami bahasa Al-Quran itu dengan kalimat negasinya. Baik, itulah Al-Quran yang di tangan para orang-orang yang berilmu, di tangan orang-orang yang berpikir, di tangan orang-orang yang mau bertanya kepada orang lain, itu akan semakin mengerti bagaimana kehidupan di dunia ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Misalnya ini, ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun tapi tidak kunjung sembuh-sembuh. Sudah berbagai cara ditempuh tapi tidak ada hasilnya. Bahkan sampai dibela-belain berobat ke luar negeri, juga tetap saja penyakitnya tidak mau pergi. Bahkan sudah menghabiskan uang miliaran rupiah. Akhirnya orang tersebut sadar sesadar-sadarnya bahwa cara-cara yang ditempuh selamat ini bukan
cara-cara yang benar. Nah, saya pernah membaca tulisannya. Ada orang punya pendapat yang bagus sekali itu. Kenapa orang itu tiba-tiba sakit kanker berat nih? Orang itu pendapatnya apa? Kenapa Tuhan ngasih penyakit ke saya? Pak, saya terkesima dengan pendapat orang itu. Jadi penyakit itu bukan disebabkan oleh kita. Dalam bahasa agama ya, dalam bahasa agama itu penyakit itu adalah hukuman dari Allah itu. Jadi kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan, wah kamu itu kena penyakit diabetes gitu, penyakit gula itu panak, kalau minum selalu yang manis-manis itu. Wah, itu salah menurut saya. Bukan itu penyebabnya. Penyebabnya nggak tahajud itu, jadi dihukum oleh Allah itu. Nah itu jadi pelan-pelan kita mulai mengerti ya bahwa hidup kita di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Orang yang tidak tahu harus mencari tahu, ya kan? Orang yang belum tahu harus bertanya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca tadi, orang-orang yang walad dolin itu, orang-orang yang tidak tahu nih, pasti hidupnya akan tidak benar. Yang namanya orang tidak tahu, ya. Singkat cerita, orang yang tidak tahu tentang tahajud, nah pasti nggak akan tahajud malam-malam. Kenapa? Karena tidak tahu. Itu. Jadi surat Al-Fatihah itu luar biasa kalau kita mau cermati ya, mau kita tekuni itu. Nah ini ada kisah menarik ya. Ada seorang polisi kena stroke, Pak Yosef Buana. Itu bertahun-tahun nggak bisa bangun ini. Tapi orang ini belum menyerah dengan penyakitnya itu. Dikasih nasihat oleh seorang kiai, Bapak kalau mau sembuh itu tahajud malam-malam, terus tahajud. Dan ternyata dipraktekkan oleh Bapak itu. Jadi meskipun nggak bisa berdiri itu sholatnya sambil tiduran, tapi bangun malam-malam. Nah setelah bertahun-tahun dia tahajud sambil tiduran, suatu malam itu kok badan saya bisa digerakkan, bisa duduk, Pak Yosef, bisa duduk. Nah akhirnya orang itu Pak Andi yang stroke bertahun-tahun dengan tahajud terus-menerus bisa turun dari tempat tidurnya, sampai kaget orang itu. Ya Allah saya sembuh itu. Nah itulah kisah nyata itu. Kisah nyata bahwa kalau orang sedang sakit yang berat menurut dokter ya, wah ini nggak bisa disembuhkan itu. Dokter tuh kalau ketemu orang stroke bilang, mohon maaf ini nggak bisa apa-apakan lagi yang setahu saya. Nah tapi ternyata dengan sholat tahajud sambil tiduran itu ya, sholat itu kan tidak harus berdiri Pak Andi. Kalau nggak bisa berdiri kamu sholat sambil duduk ya kan. Kalau sholat sambil duduk nggak bisa, kamu sholatnya sambil tiduran gitu ya, membayangkan gitu. Kalau sudah sambil tiduran nggak bisa sholat, ya udah disolatkan orang lain. Maksudnya meninggal dunia orang itu ya. Nah, itu. Nah, jadi itulah saudaraku, Allah sudah memberi petunjuk ya. Bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang menjerat menyelimuti kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan menghadapi kesulitan yang sangat berat itu terus bunuh diri itu.
Wah itu jelas kesalahannya sangat fatal ya Bu. Ada kejadian Pak Andi di Jambi kalau nggak salah itu, saya ingat tuh. Ada seorang dosen Pak Andi, itu nggak tahu masalahnya apa, tahu-tahu gantung di dapur, bunuh diri ya Allah. Itu nggak masuk akal itu. Padahal dosen itu dokter loh Pak Andi. Itu gimana itu kalau logikanya ya? Secara akal sehat gimana kok menghadapi kesulitan apa sampai keputusannya itu? Ya kan? Kalau misalnya terlilit hutang apa pinjol ya yang sekarang lebih itu ya tinggal menghadap bapak mertua ya Pak Andian. Bapak mertua tolong saya dibantu itu. Atau menghadap ke bapaknya atau ibunya ya. Tolong saya minta uang mau bayar ini nggak bisa gitu. Tapi kan nggak tahu kadang-kadang kok orang nggak mau gitu ya Pak Andian. Padahal itu salah satu solusi juga, minta uang ke bapaknya. Nah, itu bukti nyata ya Bu, bahwa hidup di dunia ini tidak mudah. Seorang dosen, seorang dokter, kok tiba-tiba saya lupa itu di daerah mana itu ya. Tapi beritanya itu pasti Bu. Kok bisa mengambil keputusan apa menggantung tali di dapur terus dia di situ. Wah istrinya kaget kan pagi-pagi. Minyak kok bunuh diri kan. Nah orang yang bunuh diri itu kenapa pasti masuk neraka? Karena malaikat di sana itu kaget. Loh, kamu kan belum waktunya datang ke sini. Loh, kan di daftar orang-orang yang meninggal dunia itu dilihat oleh malaikat, oh, kamu belum ada ini di sini daftarnya. Kok kamu malah bunuh diri itu? Nah itulah pelajaran kita tentang tahajud hari ini. Banyak dalil-dalilnya, banyak contoh-contohnya yang kita sampaikan. Nah akhirnya kita tutup dengan berdoa ya. Semoga kita ini semakin banyak diberi ilmu tentang sholat tahajud. Semoga ya Allah semakin bertambah usia kami ini, kami semakin termotivasi untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami ini golongan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak mengetahui tentang makna-makna dalam kitab suci Al-Quran. Karena ilmu tentang Al-Quran itu sungguh banyak sekali. Baiklah, kita akhiri ya pelajaran tahajud pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, motivator tahajud nomor 1 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.